Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tausiah yang berjudul Waktu Bagaikan Mutiara Bagi Seorang Muslim. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia untuk beribadah di dalamnya. Seperti yang kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang di dalamnya di mana seluruh ibadah yang dilaksanakan akan dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu, sejatinya di bulan suci Ramadan ini kita menggunakan kesehatan dan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tertipu di dalam menggunakan kesehatan dan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani makbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faraq. Yang artinya ada dua nikmat yang manusia banyak tertipu di dalamnya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu. Hadis riwayat Bukhari, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Kalau kita memperhatikan daripada pengertian ayat tersebut, dapat kita pahami bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak manusia yang tertipu pada penggunaan waktu dan kesehatannya itu di dalam menjalani kehidupannya di muka bumi ini. Yang pertama adalah masalah kesehatan. Ada banyak orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kesehatannya itu tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak digunakan untuk melaksanakan ibadah puasa. Tidak digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, ada juga orang yang mungkin saat ini sementara terbaring di rumahnya, sementara sakit, atau sementara terbaring di rumah sakit, mereka memiliki kerinduan yang sangat dalam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena mungkin pada saat mereka sehat, mereka justru lalai menggunakan kesehatannya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang seperti ini termasuk orang-orang yang tertipu terhadap kesehatannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tentang masalah waktu. Ada banyak orang yang diberikan waktu, akan tetapi waktu yang diberikan itu habis digunakan untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai pejabat misalnya. Waktunya habis digunakan untuk menjalankan pekerjaannya, mengerjakan tugas-tugasnya sehari-hari, sehingga mereka lalai di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin juga ada orang yang diberikan pekerjaan yang baik, menjadi pengusaha, menjadi pebisnis, sehingga orang tersebut menghabiskan waktunya untuk menjalankan bisnisnya, berkomunikasi dengan relasinya, mengurus usahanya. Mereka menghabiskan waktunya hanya untuk mengurusi bisnis dan pekerjaannya, sehingga mereka lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga orang-orang seperti ini termasuk kategori orang yang tertipu di dalam menggunakan waktunya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, ingat, waktu itu bagaikan mutiara bagi seorang muslim. Waktu dan kesehatan itu adalah modal penting bagi seorang muslim untuk digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sejatinya kesehatan dan waktu yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita manage dengan baik, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena siapa yang dapat menggunakan waktunya dengan baik, maka mereka itu adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Dan sebaliknya, siapa yang tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik, maka mereka itu termasuk orang-orang yang tertipu dan termasuk orang-orang yang merugi. Ingat bahwa waktu itu ibaratkan pedang. Kalau tidak digunakan dengan baik, maka pedang itu akan menebasmu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.